Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan materi tentang konsep dasar timbulnya penyakit menurut model roda atau wheel. Sebelumnya, perkenalkan saya Israel Tuhuda dengan NIM 2303055010003 dari kelas Gizi B, Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan, Universitas Negeri Makassar. Nah, apa sih model roda itu? Model roda merupakan salah satu model yang digunakan dalam epidemiologi untuk menggambarkan hubungan antar manusia dan lingkungannya dalam konteks terjadinya penyakit. Model ini menyederhanakan kompleksitas penyebab penyakit dengan menggambarkannya sebagai sebuah roda yang berputar. Nah, di sini teman-teman bisa lihat sendiri bagaimana sih gambar model roda itu. Baik, kita akan bahas satu persatu komponen model roda. Yang pertama, genetik. Susunan gen seseorang merupakan faktor utama dalam kerentanan terhadap penyakit. Mutasi genetik, variasi genetik, dan interaksi gen dengan faktor lingkungan lainnya sangat berpengaruh. Kemudian, yaitu lingkungan fisik. Lingkungan fisik merujuk pada segala aspek non-hidup di sekitar kita yang mempengaruhi kehidupan organisme. Faktor-faktor fisik yang dapat mempengaruhi kesehatan seperti cuaca, iklim, geografi, polusi, dan kondisi sanitasi. Yang ketiga, lingkungan biologis. Lingkungan biologis mengacu pada semua bentuk kehidupan yang berinteraksi dalam suatu ekosistem. Faktor-faktor biologis yang dapat mempengaruhi terjadinya penyakit seperti mikroorganisme penyebab penyakit, vektor penular penyakit, dan keberadaan hewan reservoir. Yang keempat, lingkungan sosial. Lingkungan sosial merujuk pada aspek-aspek sosial dan budaya yang mempengaruhi kehidupan manusia dan interaksi mereka dengan lingkungan fisik dan biologis. Faktor-faktor sosial dan budaya yang dapat mempengaruhi kesehatan seperti status sosial ekonomi, pendidikan, pekerjaan, perilaku kesehatan, dan sistem sosial. Kemudian contoh dari masing-masing komponen model roda. Yang pertama yaitu genetik. Penyakit keturunan dipengaruhi oleh faktor genetik. Penyakit keturunan itu sendiri seperti diabetes mellitus tipe 2, kanker, dan hipertensi. Kemudian lingkungan biologis. DBD dipengaruhi oleh lingkungan biologis. DBD itu sendiri dapat dipengaruhi oleh lingkungan yang kotor, kumuh, dan sanitasi lingkungan yang kurang baik. Yang ketiga, lingkungan sosial. Stres mental dipengaruhi oleh lingkungan sosial. Lingkungan ini seperti lingkungan yang biasa terjadi pertengkaran, pertikaian, dan konflik. Yang keempat, lingkungan fisik. Sunburn dipengaruhi oleh lingkungan fisik. Sunburn adalah reaksi kulit yang menyakitkan yang terjadi ketika kulit kita terpapar terlalu banyak radiasi ultraviolet dari sinar matahari. Kemudian model kerja roda terbagi atas tiga. Yang pertama, interaksi komponen. Ketiga komponen lingkungan ini yaitu lingkungan fisik, lingkungan biologis, dan lingkungan sosial saling berinteraksi dan mempengaruhi satu sama lain. Perubahan pada salah satu komponen dapat memicu terjadinya penyakit. Yang kedua, ukuran relatif komponen. Ukuran setiap komponen dalam model roda bersifat relatif dan tergantung pada jenis penyakit yang sedang dikaji. Misalnya, pada penyakit genetik, komponen intinya itu ya manusia akan memiliki porsi yang lebih besar. Yang ketiga, fokus pada hubungan. Model roda ini lebih menekankan pada hubungan antara manusia dan lingkungannya daripada pada faktor penyebab tunggal. Kemudian kekurangan model roda. Sederhana. Model roda ini menyederhanakan kompleksitas penyebab penyakit yang sebenarnya. Kemudian tidak linear. Artinya, interaksi antara berbagai komponen dalam model roda tidak selalu bersifat linear, sehingga sulit untuk memprediksi secara pasti terjadinya penyakit. Kelebihan model roda terbagi atas tiga. Yang pertama, komprehensif.
Artinya, model roda ini mempertimbangkan berbagai faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya penyakit, baik faktor internal maupun eksternal. Yang kedua, fleksibel. Model roda dapat diterapkan pada berbagai jenis penyakit dan kondisi kesehatan. Dan yang terakhir, mudah dipahami. Artinya, visualisasi model roda yang sederhana memudahkan pemahaman tentang interaksi berbagai faktor penyebab penyakit. Contoh penerapan model roda pada penyakit malaria. Sebagai inti di sini yaitu manusia sebagai inang nyamuk Anopheles. Lingkungan biologis yaitu nyamuk Anopheles sebagai vektor, parasit Plasmodium sebagai penyebab penyakit. Kemudian lingkungan fisik yaitu kondisi lingkungan yang mendukung perkembangbiakan nyamuk, seperti genangan air. Dan lingkungan sosial yaitu tingkat kesadaran masyarakat tentang pencegahan malaria dan akses terhadap fasilitas kesehatan yang sulit. Baik, itulah tadi pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.